Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, teman-teman, kita hari ini kedatangan pemateri baru nih dari Bapak Uje ya, biasanya dipanggil Pak Uje. Kita sapa Ya, dulu nih Pak Uje-nya. Gimana Pak Uje kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sekarang ada di mana Pak? Sorry. Sekarang lagi di mana? Atau lagi kesibukan apa? Kebetulan hari ini masih di rumah, karena nanti siang mau flight ke Palembang, jadi nggak ke kantor dan nggak ada jadwal juga. Jadi ya mesti prepare lah, istirahat dulu bentar sebelum berangkat nanti siang. Baik, mengingat kita hari ini akan melakukan sesi Smart Talk, ya, kita akan Oke. membahas bagaimana aja sih tips and trick yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya yang akan terjun di Mhm. kantor konsultan pajak. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya nih Pak, mengenai gambaran singkat nih terkait karir di kantor konsultan pajak. Jadi, boleh diceritakan nggak Pak, layanan utama apa aja sih yang biasanya ditawarkan oleh kantor konsultan pajak ini kayak apa aja sih yang selain bikin beda dari KKP dengan tempat lain seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Astri dan teman-teman RDTF Consulting ya. Jadi sebetulnya konsultan pajak itu adalah bagian mediator ya. Kalau saya bilang seperti itu, mediator antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Terutama pajak ini sangat update ya, peraturannya sangat up to date dari mulai tahun ke tahunnya itu sangat penuh dengan apa movement aturan-aturan itu. Nah, kita sebagai konsultan pajak tentunya mesti update tentang itu. Nah, adapun jasa-jasa yang diberikan, sebetulnya antara konsultan satu dan konsultan yang lain, oke, jasa sih saya rasa sama aja ya. Karena kita mengacu kepada aturan yang sama, mengacu kepada undang-undang PMK dan lain sebagainya itu sama. Tapi yang membedakan justru itu adalah cara kita mendeliver itu ke wajib pajak, sehingga wajib pajak teredukasi dan mulai tersadar akan melek pajaknya gitu loh. Justru kita yang tugas kami itu adalah mendeliver aturan pajak yang dari pemerintah. Nah, biasanya kan pemerintah juga ada sosialisasi sendiri, tapi itu bentuknya hanya sebatas edukasi sementara kami masuk ke ranah teknis. Karena kalau kantor pajak kan tidak boleh masuk ke ranah teknis kan nanti benturan kepentingan dan lain sebagainya. Nah, kalau kami justru mendeliver aturan itu sampai ke ranah teknisnya. Apa yang membuat kami beda, membuat kita beda antara satu konsultan dengan konsultan yang lain, itu cara mendelivernya itu. Kalau berdasarkan aturan dan lain sebagainya, teknis saya rasa semua sama karena kita pun berangkat dari aturan yang sama. Jadi yang membedakan itu poinnya adalah cara kita mendeliver aturan itu kepada wajib pajak, cara kita mengedukasi aturan itu ke wajib pajak. Mungkin salah satunya sih itu. Lebih ke teknik komunikasi mungkin ya. Gitu Mbak Asri. Kalau terkait dengan perbedaan yang apa konsultan satu dan konsultan lain sih di situ. Baik. Kalau terkait rasa kerja sehari-hari di kantor konsultan pajak ini gimana Pak rasanya? Apa ada hal yang menarik atau lucu yang bisa biasanya terjadi gitu dengan klien di sana? Oh iya, betul. Sangat menarik, sangat menantang. Karena kenapa? Karena tiap hari kita berbenturan dengan masalah-masalah pajak terutama ya, masalah-masalah pajak apapun itu. Kadang jangan pikir konsultan itu dewanya pajak ya, jangan pikir seperti itu juga. Karena kita pun perlu belajar. Belajar itu bukan hanya dari textbook, tapi dari pengalaman. Jadi ketika di lapangan, kadang kita ketemu klien satu, klien yang lain, klien dua, klien tiga, dan lainnya itu masalahnya berbeda-beda. Nah, itu yang membuat kita semakin tertantang dan semakin kita menggali potensi-potensi yang ada di diri kita. Gitu. Itu yang bikin menyenangkannya. Yang bikin lucunya ya, kadang kita ketemu sehari itu bisa ketemu 5 orang paling banyak ya. Ya, bayangin aja Mbak, kita ketemu 5 orang dan kita mesti fresh terus, kita mesti senyum terus, sementara kelima-lima orang tersebut ini kan semua mengadu masalah. Nah, gimana kita cara menghadapinya itu kan? Itu yang lucunya sih mungkin ya. Gitu. Berarti lebih ke curhat ya Pak intinya kayak gitu ya.
Betul, betul. Jadi kita tuh sebetulnya kalau boleh dibayangkan sama seperti lawyer lah ya, sama seperti lawyer, dengarkan curhatan mereka. Curhatan wajib pajak tuh macam-macam kan. Ada yang curhat dari sisi masalah pajaknya, ada yang curhat menjelek-jelekan pemerintah dan sebagainya. Itu hal yang wajar dan kita harus apa namanya harus menerima itu gitu, menerima masukan-masukan itu. Kadang ada pernah dikecewakan oleh orang pajaknya misalnya, maksudnya oleh tim pajaknya dikecewakan, dicurhat juga ke kita. Padahal kalau di summary, kalau di kesimpulannya itu mereka tuh kadang berbicara pajak itu cuma 10 menit. Tapi kenapa bisa jadi sejam ya curhatannya yang banyak gitu. Dan ya itulah bagian dari kelucuan-kelucuan ya. Jadi kalau buat orang-orang yang mau jadi konsultan pajak, hindari sikap introvert, tuh hindari kan. Mau nggak mau kalian harus ekstrovert. Kalau introvert ya kalian akan di belakang meja terus, gitu ya. Jadi kita menerima banyak keluhan, menerima banyak masalah. Kadang mereka pun curhat yang nggak ada hubungan sama kita sebetulnya. Mau kamu kita dengerin lah. Itu bagian dari servis kita ke para klien kita. Baik, jadi kan tadi udah digambarkan ya Pak, kayak seperti apa sih di kantor konsultan pajak ini. Nah, dengan Ya, adanya berbagai masalah ya yang ada, itu kan membuat para tim ya, tim di kantor konsultan pajak itu untuk menggali potensinya sendiri. Nah, potensi yang dibutuhkan ini menurut Bapak kompetensi yang seperti apa nih Pak untuk bisa dimiliki di kantor konsultan pajak ini dan jadi bagian dari tim kantor konsultan pajak ini? Ada nggak sih Pak kemampuan menurut Bapak yang harus ada nggak dan nggak boleh absen gitu? oke. Eh, Tergantung ya. Kalau teman-teman mau berkarir di konsultan pajak, pastikan teman-teman itu mesti punya kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu nggak bisa ada di sekolah ya. Kalau saya rasa sih gitu. Mungkin ada yang mau komunikasi ya itu hanya sebatas teori. Tapi para prakteknya tetap jam terbang komunikasi itu menentukan. Itu yang pertama. Jadi saya rasa modal awal selain daripada skill ya untuk menjadi konsultan pajak, selain daripada skill A, B, dan C, dan brevet yang lainnya, yang harus kalian miliki juga, teman-teman miliki juga, ya itu skill komunikasi. Karena kita bergerak di bidang jasa, sesuatu yang kita jual itu adalah pelayanan, adalah service gitu, ya, service kita. Makanya kita nggak boleh menunjukkan bad mood, menunjukkan kemarahan kita, menunjukkan apapun lah ya. Yang mereka tahu kita bahagia aja gitu. Kita bisa memanipulasi di situ ya. Itu yang paling utama sih kalau saya rasa tentang komunikasi. Yang kedua, mungkin harus punya juga skill di bidang apa ya, wawasan lah ya. Minimal kita mesti bisa baca suasana juga, situasi juga. Kadang kita nyaman ngobrol sama orang yang nyambung, meskipun background siapapun itu. Nah sekarang kalau kelihatannya kita keren, kita kelihatannya hebat, gagah, tapi kalau diajak ngobrol nggak nyambung, saya rasa itu jadi minus juga sih. Baik lagi ke komunikasi mungkin ya, tapi komunikasi juga perlu ditambah dengan wawasan, jangan asal nyablak aja gitu maksudnya. Jangan asal kita ngobrol, nggak tahu mau materi, nggak tahu ini itu. Termasuk materi-materi yang lagi viral terutama. Terutama kalau cowok tuh masalah bola tuh. Mbak. Itu penting kalau saya rasa. Meskipun kita nggak paham tentang bola, mau nggak mau lah. Kita belajar membaca media sosial apa yang kira-kira penting gitu. Karena saya pernah pengalaman. Saya tuh orangnya nggak terlalu suka bola. Waktu itu kita meeting di sebuah kafe gitu. Di sebuah kafe. Dan ternyata eh, lagi lagi viral tentang bola saat itu tentang Liga Champion kalau saat saya lupa. Wah, ketika ditanya saya ditembak aja mau. Wah, Pak gimana? Megang mana? Liverpool atau Real Madrid waktu final? Aduh, saya memang Liverpool saya bilang. Saya suka Liverpool. Oh, siapa jagoan nih? Yang saya sebutin tuh pemain-pemain lama, Michael Owen. Waduh, Pak, Michael Owen udah kemana tahu itu. Itu karena saya nggak update, ya itu jadi minus juga buat saya sih. Saya rasa seperti itu. Gitu sih, Mbak. Oke, berarti lebih ke kompetensi komunikasi Kom- tapi yang berbobot. Betul,
Komunikasi yang berbobot, komunikasi yang receh juga perlu juga kadang Pak. Nggak perlu berbobot semuanya. Kadang kita bercanda-bercanda itu perlu. Di setiap kita obrolan tuh jangan terlalu serius. Artinya dalam sekian lama kita ngobrol sama wajib pajak, candaan-candaan itu mesti keluar. Jangan sampai kita terkesan kaku. Karena orang wajib pajak berdapatnya orang kalau kaku, nanti kalau berhadapan dengan AR, berhadapan dengan keberatan PK, berhadapan dengan banding, ini kaku kayak gini bisa disikat sih nanti nih. Dia nggak bisa mendeliver masalah dengan baik. Ya, justru permasalahan-permasalahan itu kadang dengan bercanda bisa selesai gitu loh. Nah itulah saya rasa apa ya, hal-hal yang mungkin nggak ada di buku manapun saja. Mungkin nggak ada di teori apapun, tapi pada kenyataan di lapangan seperti itu. Kenyataan di lapangan tuh intinya konsultan pajak itu sangat menyenangkan. Kalau buat orang yang mau mengembangkan potensinya di sana. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, dan yang salah, banyak juga kita banyak kawan baru, banyak koneksi baru, banyak network baru ya. Dan itu ya seperti pada prinsipnya, semakin banyak kita berkawan dengan kawan-kawan yang tentunya punya kualitas, finansial akan mengikuti gitu. Baik. Nah, kalau misalnya nih Pak, saya baru banget nih mau Mhm. mulai karir di bidang ini, bidang kantor Ya, di konsultan pajak ini, gimana sih Pak ya, caranya yang paling efektif untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan? siap. Kalau kita mau berkarir konsultan pajak, paling mendasar banget. Kita mesti gaul sama orang-orang yang ada di bidang itu. Kalau seumpamanya, mohon maaf, kalau seumpamanya ada satu anak, dia dilahirkan di keluarga orang tuanya guru, bapaknya guru, kakak-kakaknya yang lain di bidang pendidikan, itu agak sulit ketika dirinya akan masuk ke konsultan pajak kalau dia nggak keluar dari lingkaran keluarga itu. Bukan mendiskreditkan guru ya, bukan, maaf. Tapi artinya profesi apapun, misalkan orang tuanya dokter, ibunya dokter, dia hidup tumbuh kembang di keluarga dokter. Ketika dia mau jadi konsultan pajak, dia mau nggak mau dasarnya, kalau basicnya harus keluar dulu dari circle itu. Karena kalau masih ada di circle itu, apalagi orang tua yang agak sedikit apa namanya, pengen mengarahkan anaknya jadi guru, jadi dokter karena profesinya gitu, agak sulit. Jadi saran saya kalau mau berkarir di konsultan pajak, tahap paling awalnya adalah mesti keluar dulu dari zona itu, keluar dari zona itu dan mulai bergaul dengan orang-orang yang berkompetensi di bidang pajak. Minimal berteman dulu. Ya, setelah itu, sambil jalan kuliah tentunya ya. Atau kebalik, misalkan kuliah dulu nih, kuliahnya udah kadung di jurusan selain ekonomi, ya bisa-bisa aja. Pokoknya intinya kalau saya terus terang, saya bercerita dari saya sendiri. Saya keluarga saya backgroundnya macam-macam, ada yang swasta dengan swasta semua. Dan saya kuliah jurusan komputer, jurusan komputer, makanya saya eskom kan. Sekarang juga masih kuliah di jurusan hukum. Eh, Kenapa saya bisa jadi konsultan pajak? Karena saya bergaul dengan orang-orang di circle itu. Saya bergaul dengan orang accounting, saya bergaul dengan orang pajak, yang kemudian eh, saya mulai terbiasa dengan istilah-istilah itu. Nah, setelah itu, ini semesta mendukung juga. Setelah saya terdengar dengan istilah-istilah itu, ternyata saya dipercaya untuk ada sebuah proyek-proyek kecil gitu, proyek kecil dengan teman-teman ini. Mereka tuh teman-teman ini butuh bantuan, saya ikut membantu bagian kecil ya, saya membantu bagian kecil, dan ternyata itu menjadi sesuatu. Saya jadi sedikit paham tentang akuntansi dan pajak karena saya bergaul dengan kawan-kawan ini, bergaul dengan circle yang berbeda dengan circle saya yang sebenarnya gitu. Nah, ketika saya udah nyebrang ke sana dan ternyata di sana banyak ilmu yang baru kita dapat, ilmu-ilmu yang baru kita dapat itu banyak banget di sana, sampai kita membuatlah sebuah proyek, membuatlah sebuah perusahaan konsultan
dan kita berjalan profesional sampai saya ikut ujian dan lulus gitu loh. Dan saya nggak pernah kebayang sebelumnya, jangankan kebayang sebelumnya, saya pun nggak tahu ada profesi konsultan, saya nggak tahu. Karena saya dari kampung, loh. Saya dari kampung, di Sukabumi sana, dari Jampang. Saya nggak tahu ada profesi ini. Karena di kampung saya, profesi itu paling jadi guru, jadi kesehatan, nakes, apapun itu, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Yang saya tahu hanya itu. Selebihnya, selebihnya profesi-profesi yang lain saya nggak tahu. Begitulah. Jadi memang kita harus mulai dari circle. Apalagi yang muda-muda nih, yang baru lulus kuliah. Kalau kuliahnya udah jurusan akuntansi dan pajak, tinggal melanjutkan aja. Tinggal saran saya nih, saran yang kedua, kalau kuliah udah di akuntansi dan pajak, coba deh magang di kantor konsultan pajak. Magang di kantor konsultan pajak. Untuk apa? Untuk menambah wawasan, untuk menambah jam terbang. Setelah itu baru deh ikut brevet. Jangan brevet dulu baru magang. Karena saya yakin kalau brevet dulu baru magang, itu pusingnya luar biasa. Kita nggak punya basic apa-apa, basic kita cuma kuliah, yang mana di kuliahan saya tahu lah, di kuliah seperti apa. Banyak teori, tapi tanpa praktek, dan mungkin fokusnya juga berubah, karena nggak fokus di pajak aja, ada akuntansi dan lain sebagainya. Apalagi akuntansi ada audit, PSAK, dan sebagainya kan. Ada audit sektor publik dan lain sebagainya. Kalau ketika mau fokus di pajak, ya coba magang dulu, setelah magang baru brevet. Itu lebih mantap tuh. Ketika brevet tuh keluar, oh ini yang dimaksud ini, oh ini yang dimaksud waktu itu. Maksud PPh, SPT, KB, LB, SKPKB, dan sebagainya itu mulai kebayang tuh. Nah, jadi saran saya buat teman-teman, teman-teman mahasiswa terutama yang mau berkarir di bidang keuangan apapun, terutama di bidang konsultan pajak, coba kalian begitu lulus, magang dulu, habis magang itu baru brevet, baru setelah magang brevet, mantepin lagi, biar baru ikut bimbel lagi, baru ikut ujian. Saya yakin bahwa lulus lah, bisa pasti. Oke, Gitu. itu menjadi salah satu tips ya, Pak, yang sangat berarti buat teman-teman semuanya. Jadi kuasai basicnya dulu, baru magang, baru yang lainnya, baru yang terakhir ambil brevet buat penunjang gitu ya, Pak ya. Jadi Betul. kalau berbicara soal kualifikasi pendidikan nih Pak, yang bisa bergabung di kantor konsultan pajak ini ada minimal kualifikasinya nggak sih Pak? Atau wajib lulusan apa gitu? Nah, kualifikasinya yang jelas sarjana ya. Yang jelas harus sarjana minimal. Itu apapun jurusannya. Tapi yang paling relevan, yang paling relate dengan uh, profesi ini adalah sarjana ekonomi, akuntansi ya. Ada lagi sekarang sarjana akuntansi ya, SAK. Nah itu juga nyambung tuh. Terus mungkin sarjana hukum juga agak sedikit nyambung. Selebihnya saya rasa nggak begitu relevan. Begitupun dengan saya. Saya kan sarjana komputer. Saya pun nggak relevan sebetulnya. Tapi itu tadi, tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin berkarir di sini, peluang selalu ada, dimanfaatkan aja peluangnya. Rezeki nggak tahu, kita kadang ekonomi kerjanya di mana, kadang kita dokter aja ada yang kerja ini, jadi influencer kok nggak jadi dokter itu. Siap, siap. Oke, tadi berbicara atau menyenggol nih Pak ya terkait sertifikasi itu diambil di paling akhir. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, eh, sertifikasi atau kursus apa yang harus diambil untuk konsultan pajak? Nah, mending yang dipentingin atau yang diprioritasin tuh yang mana Pak? Atau brevet A atau B atau yang lainnya gitu Pak? Oke, yang paling mendasar sih kalau untuk jadi profesional consultant ya harus, tentunya harus sertifikasi. Itu harus ada dulu itu. Tapi kan untuk menuju ke sana, kita nggak bisa tiba-tiba brevet ikut sertifikasi, itu nggak, agak sulit saya rasa. Jadi tetap jam terbang. Jadi makanya kami sarankan magang itu. Magang itu sebetulnya untuk menambah pengalaman. Magang itu untuk menambah pengalaman lapangan. Mungkin teman-teman secara teori sudah paham, tapi secara pengalaman di lapangan itu kita mesti berkuat dulu.
pengalaman di lapangannya. Setelah itu brevet. Brevet buat apa? Buat menyandingkan, buat menyambungkan antara kejadian di lapangan dengan aturan. Oh ini loh secara teorinya. Oh ternyata secara prakteknya seperti ini loh. Seperti itu. Setelah mulai itu dipahami, kalau memang kita mau menjadi profesional, barulah kita melakukan ujian sertifikasi A. Harus A dulu. Setelah A, B, dan C. Karena memang aturannya seperti itu. Jadi poin-poinnya adalah jangan dulu ujian kalau memang belum bisa. Ya ujian sih silakan. Silakan mungkin hasilnya kan tidak yang tahu. Kalau kita nggak siap kan ujiannya juga saya nanti. Gitu. Makanya sebelum ujian ya persiapkan dulu sampai matang. Baik itu teorinya, baik itu di lapangannya. Setelah itu baru ikut ujian. Setelah ikut ujian, punya izin, nah udah mulai berkembang tuh dari sana. Nah, itu untuk poin intinya. Kalau mau merambah ke yang lain, mungkin bisa ikut ujian-ujian selain sertifikasi konsultan pajak juga ada yang agak relate juga dengan konsultan pajak. Misalkan ikut CPSAK gitu ya, kursus-kursus CPSAK dan lain sebagainya itu juga membantu sebagai penunjang. Jadi sih, Mbak. Oke, tadi udah dijelasin mengenai gambaran dari ini kantor konsultan pajak, kemudian ada tips and triknya sedikit. Nah, sebagai penutup nih Pak, buat teman-teman semuanya dari Bapak, ada lagi nggak sih Pak untuk tips yang terakhir kali untuk teman-teman bisa memulai gitu? Entah itu CV yang bagus atau yang lainnya, selain dari yang Bapak sebutkan tadi. Untuk memulai ya kayaknya mesti gaul, banyak gaul dulu sih. Karena untuk menjadi konsultan itu dari komunikasi tadi yang pertama, yang kedua skill kan tadi ya. Yang ketiga kita tuh harus punya ilmu marketing juga sih Mbak. Kita harus punya ilmu marketing juga. Kita banyak kawan-kawan konsultan itu kan kalau saya lihat ya, ada konsultan yang bergerak di bidang jadi pelayanan jasa aja, pelayanan jasa maksudnya jasa nggak bulanan lah ya, daily gitu. Ada yang monthly daily seperti itu. Ada juga yang mereka fokusnya ke edukasi. Misalkan mereka mengadakan mini workshop, kursus-kursus dan sebagainya. Itu juga sebagai bahan marketing juga kalau menurut saya. Selain daripada main bisnis seperti itu juga bahan marketing. Ada juga konsultan pajak yang khusus membahas atau menyediakan layanan jasa banding aja. Pokoknya keberatan banding aja dia. Keberatan juga jarang. Banding aja pokoknya di pengadilan. Ada juga seperti itu. Ada juga konsultan pajak yang khusus ngerjain CPDOC aja. Dokumen transfer pricing gitu kan. Nah jadi sekali lagi, selain daripada komunikasi ditambah dengan skill, kita juga harus punya ilmu marketing. Ilmu marketing itu jangan jangan disamakan kita dengan marketing mobil, marketing rokok, gitu ya, jualan bar. Enggak. Yang kita jual itu adalah jasa. Dan yang kita jual itu adalah pelayanan kepada dapur orang. Enggak semuanya orang bisa melepas dapurnya gitu aja. Harus ada trust dulu. Yang mesti dijaga itu trust. Itu yang mahal di konsultan pajak. Kalau begitu orang udah trust, pokoknya ya semuanya insya Allah clear ya. Jadi cara memulai marketing itu yang mesti ada trik-triknya. Salah satunya mungkin kayak saya jalanin yaitu komunitas. Ikut komunitas. Kita tuh nggak boleh beriklan. Pada etik kita tuh nggak boleh beriklan. Makanya kita ikut komunitas. Kita harus benar membranding diri sendiri juga. Iya, Agung. Ya, bentar dulu ya. Iya. Jadi kita harus bisa membranding diri sendiri dan gimana caranya ketika orang lain mengingat kita, maka orang lain mengingat pajak. Begitu juga ketika orang lain mengingat pajak, itu dia mengingat kita. Gitu. Itu sih Mbak. Jadi ada tiga ya, dari tadi ada komunikasi, skill, dan ilmu marketing. Itu yang menjadi utama. Baik, saya izin menyimpulkan juga ya Pak dari Smarta kali ini. Mungkin ini sangat materi yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang akan melanjutkan keinginannya atau masa depannya di kantor konsultan pajak. Jadi pajak ini sangat update ya dengan regulasinya teman-teman, fungsinya sendiri
di kantor konsultan pajak ini pastinya untuk membantu pertumbuhan melek pajak ya teman-teman. Jadi masalah yang berbeda tiap klien itu juga akan membuat menyenangkan ya, bisa menggali potensi dari pribadi dari konsultan pajak itu sendiri. Nah, terkait kompetensi juga, kompetensi komunikasi itu menjadi hal wajib dan menjadi kunci nih buat teman-teman semuanya. Nah, untuk Betul. skill di bidang wawasan itu juga perlu untuk bisa membaca suasana saat kita kolaborasi dengan calon klien atau klien seperti itu. Kalau Betul. ditanyain basic di bidang konsultan pajak juga harus muncul nih. Ini juga muncul dari lingkungan sekitar atau lingkungan itu sangat berpengaruh teman-teman untuk teman-teman semuanya menentukan masa depan juga. Gitu. Kalau Betul. terkait Betul. kualifikasi biasanya juga serumpun ya seperti pajak atau akuntansi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman buat jurusan lain yang ingin meneruskan karirnya di bidang ini juga. Nah, magang itu juga penting ya teman-teman untuk bisa menunjang hal baru. Kemudian baru mengambil diri red yang bisa disesuaikan dengan materinya. Nah, untuk tipsnya yang saya rangkum dari awal sampai akhir nih tadi dari Pak UJ ini tadi, magang dulu biar banyak pengalaman. Itu nomor satu. Kemudian kedua, kuasai teori. Kemudian banyakin relasi juga ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada kursus itu bisa sebagai personal branding. Dan yang terakhir, kuasai ilmu marketing untuk menunjang karir kita di masa depan. Seperti itu ya Pak UJ. Betul. Betul, Mbak Astri. Mantap. Baik, mungkin cukup sekian ya Smart Talk kali ini. Apabila dari saya sendiri eh, tadi menanyakan hal atau yang kurang tepat di hati Bapak, mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat untuk teman-teman RDTF Consulting semuanya. Amin. Terima kasih ya PT Consulting. Semoga makin jaya terus Mas Rizky dan tim. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih ya Pak. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.